Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Saputra, peserta Diklat PPPJ Angkatan 79 gelombang 1 kelas 8, ingin memenuhi kewajiban dan tugas dalam mata pelajaran teknik presentasi yang telah diberikan oleh pengajar. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tema presentasi tentang kejaksaan, khususnya bidang datun di satker saya, yaitu Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe. Dalam hal ini, kejaksaan yaitu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penentuan dan kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kewenangan lain tertentu termasuk juga pemberian bantuan hukum dan pendampingan hukum yang merupakan tupoksi bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam bidang perdata tata usaha negara ada beberapa ruang lingkup, yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum layanan kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah, pusat dan daerah, badan usaha milik negara, daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini, kebetulan satker saya, yaitu Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, telah melakukan kerjasama antara Kejaksaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal bantuan hukum. Kejaksaan Republik Indonesia secara umum telah melaksanakan perjanjian kerjasama MOU dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam peningkatan kepatuhan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi. Kebetulan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dalam hal ini melakukan pendampingan dalam bidang perdata dan tata usaha negara seperti pemberian pendapat hukum, bantuan hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat, termasuk dalam hal ini bagi para pemberi kerja dan pekerjanya. Bentuk pendampingan hukum yang diberikan juga yaitu memberikan pendampingan sosialisasi dan himbauan kepada pihak pelaksana jasa konstruksi atau pemberi kerja untuk wajib mengikut sertakan seluruh tenaga kerja agar seluruh proyek jasa konstruksi dapat terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaannya bagi para pekerja di proyek pekerjaan tersebut. Kewajiban pemberi kerja menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yaitu Pasal 15 Ayat 1, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Ayat 2 memberi pekerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberi data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Dalam pasal 15 ayat 3, penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan presiden. Di pasal 16 ayat 1, setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Kewajiban pemberi kerja berdasarkan PP nomor 44 tahun 2015 pasal 53 mengatur bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi atau pelaksana proyek pekerjaan pekerja harian lepas, borongan, dan atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program jaminan yang diperoleh pekerja pada program jasa konstruksi yakni program jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Terkait dengan pelaksanaan pemberi kerja jasa konstruksi harus mendaftarkan terlebih dahulu dalam kepesertaan penerima upah atau PU. Hal ini diatur dalam PP nomor 109 tahun 2013 pasal 6 ayat 4 bahwa pelaksana atau pemberi kerja jasa konstruksi selain perorangan wajib mendaftarkan terlebih dahulu dalam pesertaan PU sebagai syarat untuk mendaftarkan proyek jasa konstruksi. Sanksi administrasi PP nomor 86 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pemberi kerja, penyelenggara negara dan setiap orang
selain penyelenggara jaminan sosial, pasal 3 ayat 1A, pemberi kerja selain penyelenggara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pasal 5 ayat 1, pemberi kerja selain penyelenggara negara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai sanksi administratif. Ayat 2, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran tertulis, denda, atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sanksi administrasi PP nomor 86 tahun 2013 tentang tata cara mengenai sanksi administratif pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Pasal 9 ayat 1, sanksi dapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, atau izin mendirikan bangunan atau IMB. Kesimpulan dari materi yang saya berikan, bahwa pemberi kerja atau pelaksana pekerja, 1, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Sanksi administratif yang dapat dikenakan bagi pemberi kerja atau pelaksana pekerjaan yaitu teguran tertulis, denda, atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Akibat jika tidak terdaftar, pemberi kerja atau pelaksana pekerjaan konstruksi tidak dapat mengikuti tender proyek, tidak dapat melakukan pengajuan permohonan pencairan termin proyek karena harus menunjukkan bukti kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam nama budaya.